Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Pemirsa Al Munawir TV di rumah, dimanapun Anda berada, selamat datang di Kulkas Al Munawir TV. Bersama saya Afif Naufal. Pada kesempatan Kulkas kali ini saya sudah bersama dengan Ustadz Alfi Pramanajati dan Ustadz Alfi Haidar Ali. Kita akan bicara tentang Qiraah Sab'ah. Mungkin teman-teman di rumah, teman-teman santri pada utamanya itu sudah mengenal istilah Qiraah Sab'ah sebelumnya. Maka untuk kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Alfi dan Mas Afi tentang Qiraah Sab'ah lebih dalam. Oke. Assalamualaikum Mas Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare Mas? Alhamdulillah saya. Saya nggih. Mas Afi saya nggih. Kabarnya sehat wilujeng. Cara wong Jawa, muga-muga tansah kali srebeda tebih ing sandikala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Afi ini, Mas Alfi dari Malang. Saking Malang, Mas. Sapaan akrab orang Malang itu apa Mas? Biasanya kalau orang Banyuwangi itu lebih akrab disapa dengan Lur. Kalau Malang apa? Kalau Malang terkenal dengan bahasa walian ya. Walian. Ya, berarti? jadi Mas dibalik jadi Sam. Oh, Sam. Halo Sam. Halo Sam. Berarti saya boleh menyapa Mas Alfi dengan Sam dong? Iya, Sam Alfi. Sam Alfi. Kalau nganjuk gimana Mas? Mas Alfi sendiri. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Mas saja. Mas Afi Haidar Ali. Oke, saya sudah bersama Sam Alfi dan Mas Afi Haidar Ali. Oke. Jadi teman-teman santri mungkin saya perkenalkan dulu siapa dua narasumber kita pada kesempatan Kulkas kali ini. Jadi Mas Alfi dan Mas Afi, Sam Alfi dan Mas Afi ini merupakan santri Pondok Pesantren Al Munawir Krapek Yogyakarta yang sudah menghatamkan Al-Quran bi qiraatis Sab', dan insya Allah pada tanggal 13 Januari 2022 nanti akan diwisuda bertepatan dengan Haul Kiai Haji Muhammad Munawir yang ke-83. Oke. Saya ingin ke Mas Alfi, Mas. Pertama-tama mungkin Mas Alfi bisa ceritakan motivasi terbesar sampeyan mempelajari Al-Quran bi qiraatis Sab'. Kalau motivasi terbesar pada awalnya hampir tidak ada ya, karena saya sendiri aslinya itu tersesat di jalan kebenaran. Tersesat dalam jalan kebenaran. Ya, jadi memang dulu itu setelah menghatamkan Qiraah Masyhurah ya, di tahun 2017 saya bingung mau kemana. Jadi setelah wisuda itu inginnya melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Yogyakarta. Sudah daftar, alhamdulillah belum keterima ya. Karena memang jalan saya bukan di situ ternyata. Belum keterima? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti ini kalau ad-dhalalah finnar, kalau Mas Alfi ad-dhalalah fil jannah. Seperti itu. Ya, jadi setelah itu ya udah saya akhirnya memantapkan diri tetap di pondok sambil melancarkan hafalan 30 juz itu ya, 30 juz yang masyhurah. Cuma setelah itu saya izin ke orang tua, saya tetap di pondok saja ya. Akhirnya orang tua waktu itu berkunjung ke Jogja, terus sekalian sowan ke pengasuh saya, ke Gus Mas Udi ya. Tanpa menawari saya, juga tidak istilahnya menawari terlebih dahulu ya. Langsung sowan, ini Gus Alfi biar di sini saja ya, mengambil sab'ah gitu. Jadi secara tiba-tiba aslinya saya itu ya pada awalnya dipaksa untuk mengambil sab'ah. Dipaksa? Ya, untuk awalnya saya dipaksa. Cuma selanjutnya karena dipaksa di awal, setelah terbiasa ya ternyata ya enak saja. Enak saja. Iya. Terbiasa akhirnya terlena. Bukan. Terpaksa akhirnya terbiasa. Iya, aslinya terpaksa. Setelah itu ya mulai terbiasa lah. Mulai terbiasa. Karena sudah ternyata gini Qiraah Sab'ah. Oke, berarti Mas Alfi pertama kali ingin masuk Qiraah Sab'ah itu atas perintah dari orang tua seperti itu? Secara tidak langsung seperti itu. Karena ya itu tadi, secara tiba-tiba langsung disuruh mengambil sab'ah. Ya mau nggak mau saya ya menuruti perintah orang tua, karena saya juga percaya kalau orang tua menyuruh pasti tidak akan menjadi hal yang tidak baik buat saya seperti itu. Ke Mas Afi mungkin motivasi Mas, mungkin ceritanya berbeda. Mungkin saya lebih ke seorang tokoh atau sosok mungkin ya. Sosok yang sangat menginspirasi saya untuk mengambil Qiraah Sab'ah ya
Robbi Ruhai, guru kita sendiri, Yai Najib. Kiai Najib. Iya. Oh iya. Sangat menginspirasi, dan juga beliau juga apa menyuruh saya untuk mengambil qiraah sab'ah. Oke. Ceritanya itu ketika saya sudah tasmik 30 dan merasa bahwa mondok di Kerapia itu sudah cukup mungkin, terus niat sowan ke Mbah Yai Najib, mau sowan boyo. Di situ Mbah Yai Najib ngendikan, "Sik le, nunggu kataman sekalian ngajarne sama ngambil qiraah sab'ah." Ketika itu ada pikiran, oh iya, ketika saya dingendikani untuk ngambil qiraah sab'ah sebagai murid juga harus sendiko dawuh. Sendiko dawuh. Nah, akhirnya sowan ngambil qiraah sab'ah dan sekarang alhamdulillah sudah. Jadi motivasinya mungkin dari kedua narasumber ini, kalau saya melihat Mas Alfi ini pertama pengen mituhu kepada kedua orang tua yang pertama kali. Iya, Soalnya tadi benar. yang menyuangkan kan orang tuanya, kemudian disetujui sama Gus seperti itu kan, dan pada akhirnya masuk ke qiraah sab'ah. Yang kedua adalah tokoh inspiratif seperti itu nggih. Mas Alfi. Mas Alfi mungkin ingin napak tilas perjalanannya Mbah Yai Najib yang setelah menghafalkan Al-Quran bi qiraatil masyhurah, kemudian lanjut ke qiraah sab'ah seperti itu. Ya, mau mewarisi ilmunya. Ingin mewarisi ilmunya. beliau. Mungkin pesan apa yang ingin sampean sampaikan, Mas Alfi, untuk teman-teman santri di rumah agar apa namanya, teman-teman itu terdorong setelah hatam qiraah masyhurah maksud saya, terus lanjut ke qiraah sab'ah. Terdorong gimana? Ya mungkin daripada kita cukup pada satu ilmu qiraat, satu rawi lah. Satu rawi. Mungkin kalau kita bisa mengambil 7, kenapa tidak? Iya. Gitu. Kenapa ada 7 malah memilih 1 kan seperti itu kan? Iya. Iya. Asas poligami. Poligami bukan poligami lagi nih, multigami. Kalau Mas Alfi yang ingin disampaikan ke teman-teman santri apa? Kalau saya sih ya, dari motivasi saya dengan motivasi Mas Alfi saja sudah berbeda ya. Kalau Mas Alfi tadi motivasi karena ingin mewarisi ilmu sang guru. Kalau saya karena ada perintah secara tersirat dari orang tua. Ya. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahasanya yang awal pertama kali memang niat mengambil sab'ah, terus yang seperti saya yang awalnya tidak niat mengambil sab'ah, itu aslinya dua-duanya itu sama-sama bisa berhasil. Tergantung nanti kita bisa punya kemauan yang kuat atau tidak untuk menyelesaikan. Jadi ya saya maupun Mas Alfi ini aslinya ya sama-sama mengalami kesulitan di awal. Cuma mungkin teman-teman yang di rumah bisalah mempunyai mindset qiraah sab'ah itu sulit, qiraah sab'ah itu susah. Nyatanya sekalipun susah tetap ada yang bisa berhasil. Jadi bisalah dicoba, silakan mencoba. Karena kalau nggak mencoba gimana tahu rasanya. Ya betul sekali. Jadi hilangkan mindset sulit gitu kan. Jangan sampai Anda berpikir bahwa apa yang sampean pelajari apapun itu, bukan hanya qiraah sab'ah kalau dalam hal ini ya, bisa saja disiplin-disiplin ilmu yang lain itu jangan sampai teman-teman santri berpikir oh ini sulit. Karena ketika sekali sampean berpikir sulit, maka nanti ya pasti akan itu yang terjadi. Sugesti kan? Iya. Sugesti dari dalam diri, betul sekali. Terima kasih Mas Alfi dan Mas Alfi atas motivasinya. Untuk selanjutnya saya ingin masuk ke pengertian dari qiraah sab'ah dulu ke Mas Alfi. Kalau menurut Ibnu Jazari di dalam kitabnya Munjid Al-Mukri'in wa Mursyid At-Thalibin, beliau mendefinisikan ilmu qiraah yaitu ilmu untuk mempelajari bacaan-bacaan dalam Al-Quran serta perbedaan cara membacanya sesuai dengan bacaan yang didengarkan oleh ulama yang meriwayatkannya. Oh, seperti itu. Iya. Kalau sab'ah sendiri kan diartikan 7 ya, berarti ulama yang meriwayatkannya 7 imam gitu. 7 imam. Itu qiraah sab'ah secara spesifik. Nanti ada penjelasan lagi tentang sab'ati ahruf mungkin ya, disambung tentang itu. Oke. Iya. Oke.
tentang qiraah sab'ah sendiri ini saya masih ke Mas Afi. Ragam bacaan itu, perbedaan bacaan-bacaan itu sakjane sebenarnya itu berkisar pada apa saja sih perbedaan itu? Ya mungkin panjang pendek, seperti mad jaiz, mad wajib, yang kalau hafaz sendiri membaca 4 harokat atau ada yang meriwayatkan 4,5. Tapi kalau Ibnu Katsir mungkin pakai 2 harokat. Seperti itu ya Mas. Ya. Ada juga tentang imalah, Ibnu Katsir. Kalau imalah sugro bisa dikatakan dengan taklil, kalau imalah kubro juga imalah. Baru tahu sekarang ini. Soalnya saya sebenarnya istilah dari qiraah sab'ah sendiri itu Mas Afi dan Mas Afi, saya sebenarnya sudah pernah mendengarkan itu. Ini bukan kali pertama saya di Al Munawwir mendengar qiraah sab'ah, tapi dulu saya pun juga sudah pernah mendengar itu, tapi nggak tahu. Jadi qiraah sab'ah ki opo kan seperti itu. Nah, kebetulan dulu itu saya pernah mendengar dari halakoh semaan qiraah sab'ahnya Mbah Yai Ibrahim Majid, yang notabene beliau adalah termasuk teman seperguruan Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir ketika setoran qiraah masyhurah ke Kiai Haji Ahmad Munawwir. Nah, teman-teman dan saya pun termasuk saya itu menganggap kalau qiraah sab'ah ini kok aneh sekali seperti itu. Ya biasa sebagai orang yang mungkin belum punya wawasan dan latar belakang qiraah sab'ah, jadi kok aneh seperti itu. Ternyata dari penjelasan Mas Afi tadi saya simpulkan itu ada riwayatnya kan, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dalam apa namanya kitab-kitab mungkin tauqifi istilahnya ya, bukan ijtihadi, tauqifi. Ya memang seperti itu gitu kan. Dari sononya. Iya. Dari sononya. Oke, ke Mas Alfi. Tadi sudah pengertian tentang ragam bacaan. Mas Alfi coba sampean jelaskan asal muasalnya, Mas. Asal muasal dari qiraah sab'ah itu sendiri. Iya. Kalau asal-usul qiraah sab'ah sendiri itu pertama kali diperkenalkan ya. Konsep qiraah sab'ah ini pertama kali diperkenalkan oleh Ibnu Mujahid di sekitar 3 Hijriah. Ya. Ya. Jadi pada waktu itu sebelum Ibnu Mujahid ini sudah pernah diperkenalkan oleh beberapa imam sebelumnya, cuma jumlahnya itu tidak di angka 7 imam. Ya. Ada yang 5, ada yang 25 dan yang lain-lain ya. Cuma pada waktu itu yang memperkenalkan konsep qiraah sab'ah itu adalah Ibnu Mujahid, yang kemudian di periode selanjutnya rawi-rawinya itu juga disederhanakan kembali oleh Imam Abu Amr Ad-Dhani ya. Jadi pada awalnya itu konsep munculnya qiraah sab'ah diperkenalkan oleh Imam Ibnu Mujahid. Tapi ini bukan Imam Ibnu Mujahid ini membuat sendiri, terus bacaannya juga membuat sendiri, tidak. Jadi ini sudah terstruktur ya, istilahnya syaratnya sambung semua sampai Rasulullah. Bahkan saking istilahnya ketelitiannya Ibnu Mujahid ini itu sampai cuma membuat limit 7 imam saja, yang menurut hemat beliau adalah 7 imam yang memang ahli qiraat seperti itu ya. Munculnya qiraah sab'ah, istilahnya cikal bakal munculnya qiraah sab'ah ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tapi namanya bukan qiraah sab'ah seperti itu. Namanya apa, Mas? Namanya sab'ah huruf. Jadi ya, karena Al-Quran itu memang mungkin ya bagi teman-teman di rumah ada yang belum tahu bahasanya Al-Quran itu juga pernah mengalami istilahnya dalam tanda kutip negosiasi dari Nabi. Jadi Nabi pada awal kali itu diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran pada umat Islam hanya dalam 1 huruf. Tetapi Nabi Muhammad meminta keringanan pada Allah agar membacakan Al-Quran pada umat Islam lebih dari 1 huruf. Akhirnya setelah melalui proses negosiasi ya, layaknya Nabi ketika meminta keringanan dalam mengerjakan jumlah waktu sholat ya. Nah, akhirnya oleh Allah Nabi diperintahkan membaca Al-Quran pada umat Islam dalam 7 huruf atau yang kita ketahui dengan sab'ah ahruf. Mohon maaf nih Mas Afi, saya ingin potong sedikit tentang Ibnu Mujahid tadi. Sebenarnya dari kalangan sahabat atau tabi'in kalau saya boleh tahu? Kalau dari tabi'in agak jauh sepertinya ya, karena beliau ini hidup di sekitar 300 sampai 400 Hijriah. Ya, sekitaran berarti itu. Berarti pasca Imam Syafi'i mungkin ya? Iya, mungkin setelah generasinya Imam Syafi'i, berarti tabi'in mungkin ya? Iya.
Terus Imam Ibnu Mujahid, saya ingin ke Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid itu punya karangan nggak tentang qiraah sab'ah, bahwa beliau benar-benar tabi'in yang berperan menghimpun 7 bacaan itu. Ada, ya memang ada karya beliau, memang ada. Cuma saya agak lupa ya, judul apa karya beliau, tapi beliau memperkenalkan konsep 7 imam itu memang lewat kitab beliau, cuma saya agak lupa. Saya tadi sempat baca-baca juga sih Mas tentang itu. Ya. Oh, jadi ini agak ngetes gitu ya. Tentang ini toh, yang lain enggak, yang lain enggak. Tapi memang kitabnya Kitabus Sab'ah Al-Qiraat. Iya, benar-benar. Kitab mungkin tentang berniat ikut mengikuti jejak kami. Insya Allah ya. Oke. Sama doakan. Amin. Ngapal nih Mas Huro yang ngelirama ya. Oke, yang pertama kali mengenalkan konsep qiraah sab'ah adalah Ibnu Mujahid. Iya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan nih, sebenarnya ulama-ulama ahli qiraat sejak zaman sahabat pun itu sudah banyak sekali, misalkan kayak Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa lagi tadi saya sudah mencatat tapi lupa. Pokoknya banyak lah, pada waktu itu banyak sekali ahli qiraat pada zaman sahabat. Kenapa Mas? Kok Imam Ibnu Mujahid kemudian punya inisiatif untuk menghimpun 7 imam qiraat itu? Meminimalisir atau gimana? Motifnya apa? Ya, pertama motifnya karena seiring jauh dari zaman Nabi, ketika di zaman Nabi ada permasalahan beres, kita adukan ke Nabi. Nah, setelah itu kan terjadi peperangan dan peperangan yang lain yang mengakibatkan banyak para sahabat ahlul Quran ikut wafat dalam peperangan itu. Akhirnya Al-Quran juga mengalami istilahnya peminat Al-Quran itu juga semakin berkurang. Ditambah lagi karena memang Al-Quran itu diturunkan dalam sab'ah ahruf yang mana definisinya masih dalam tanda kutip ya, masih berbeda pendapat di antara ulama. Jadi pada waktu itu banyak sekali qiraat yang berbeda, istilahnya melenceng dari riwayat Nabi, tapi juga ada yang sesuai dengan sanad yang bersambung pada Nabi. Akhirnya ketika itu Ibnu Mujahid berusaha menyederhanakan, jikalau tidak dibuat seperti petak-petak seperti ini, dikhawatirkan nanti di kemudian hari banyak qiraat-qiraat yang lain yang mungkin riwayat atau sanadnya masih perlu dipertanggungjawabkan seperti itu. Saya ingin ke Mas Afi. Mas, bisa ceritakan sedikit tentang perbedaan qiraat itu pada zaman sahabat? Zaman Nabi mungkin. Iya. Monggo, atur sunnah. Oke, atur nuwun. Monggo diunjukin Mas. Mau ngunjukin apa dilanjut penjelasannya Mas Afi? Monggo. Oke, break sebentar ya. Sebentar, silakan. Oke. Ikan paus ning akuarium, aku haus ayo minum. Monggo Mas. Ini boleh diminum ya? Boleh diminum. Nggak ada endorse Mas. Oke. Nggak ada tulisannya loh. Nggak ada. Monggo. Soalnya ini suasananya lagi panas-panasnya dan kita kan tagnya di outdoor juga nih. Harus ada amunisi. Siap-siap. Harus ada penyejuk dahaga. Saya ingin ke Mas Afi. Mas Afi udah siap nih? Siap. Tentang perbedaan qiraat yang terjadi di era sahabat, Mas Afi mungkin bisa ceritakan kisah sahabat yang mengindikasikan bahwasannya qiraat sab'ah itu sudah terjadi sejak era itu. Pastinya itu di era Nabi ya. Karena Nabi masih. Oh iya, eranya Nabi. Iya. Masih era Nabi. Yaitu ketika sahabat Hisham mengimami sholat dan sahabat Umar menjadi makmum. Di sana sahabat Hisham membaca surah Al-Furqan. Ya. Yang menurut sahabat Umar itu kok beda apa yang diajarkan Kanjeng Nabi kepada sahabat Umar sendiri. Setelah sholat, sahabat Hisham diajak sowan ke Kanjeng Nabi untuk bacaan tersebut, tanggung jawab bacaan tersebut. Ketika di sana, Kanjeng Nabi, ada apa ini? Sahabat Umar menjawab, sahabat Hisham ini membaca surat Al-Furqan tidak sesuai apa yang engkau pelajarkan kepada saya.
Nah, akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, coba kalian berdua bacakan surat Al-Furqan. Oke. Ketika itu dibacakan, Kanjeng Nabi akhirnya benar, Quran emang diturunkan seperti itu. Dan Kanjeng Nabi bersabda, innal Qur'ana unzila ala sab'atu ahrufin dan Kanjeng Nabi bersabda, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara. Yang artinya Mas Afi? Ya, sesungguhnya Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Maka bacalah yang paling mudah di antara 7 itu. Oke, tadi saya mendengar dari penjelasannya Mas Alfi tentang kisah yang sampean tuturkan tadi, itu bahwasanya terjadi negosiasi. Jadi munculnya qiraah sab'ah ini dilatari dengan adanya usaha dan negosiasi antara Kanjeng Nabi dan Allah sebagai Tuhan. Di sisi lain mungkin Kanjeng Nabi menyadari nih bahwasanya umat-umatnya, kaum-kaumnya yang diajar pada waktu itu, yang mendengarkan Al-Quran itu tidak hanya dari orang-orang yang memang sudah punya kapasitas untuk membaca Al-Quran seperti itu mungkin ya Mas Nggih. Iya, jadi memang sejak awal memang sudah terjadi perbedaan qiraat di zaman Nabi itu. Di zaman Nabi. Iya, seperti yang diceritakan oleh Mas Afi tadi. Seperti itu. Mungkin karena ada faktor lain kayak lahjah, dialeknya berbeda-beda, ada yang dari Hawazin, Quraisy, ada yang dari... Ya, tentu memang Nabi meminta keringanan tentu ada alasannya. Mungkin salah satu Nabi minta keringanan ya karena Nabi merasa umat tidak akan mampu membaca Al-Quran jika dalam bentuk satu huruf. Karena itu tadi, Al-Quran akan dibacakan pada bersuku-suku, beras-ras, ya seperti itu. Jadi itu sangat memudahkan sekali bagi umat Islam hingga saat ini. Dan bahkan Nabi pun juga diutus tidak hanya untuk kalangan Arab saja seperti itu kan. Itu alhamdulillah banget pokoknya kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Okay. Jadi Nabi menyadari itu akhirnya meminta kompensasi, meminta keringanan kepada Allah dan akhirnya dikabulkan kan seperti itu. Ada Al-Ajuz, ada apa yang dari Syekhul Kabir, ada Al-Ghulam, ada nenek-nenek dan sebagainya itu, maka supaya mudah ada qiraah ada sab'ati ahruf itu tadi. Kalau dalam teks kan sab'ati ahruf nih Mas ya. Iya benar-benar. Siap. Kemudian saya ingin menyambung nih Mas, kan kita sekarang belajar di bumi Nusantara nih, di bumi Indonesia. Saya ingin menyentil tentang sejarah qiraah sab'ah di Nusantara. Siapa sosok yang pertama kali atau ulama yang pertama kali mengenalkan qiraah sab'ah di Nusantara? Iya, kalau untuk yang pertama kali ya mungkin kita tidak melepaskan tentu pendiri pondok kita, Pondok Al-Munawir Krapyak Yogyakarta. Jadi Mbah Munawir itu disebut-sebut adalah penyebar pertama qiraah sab'ah di Nusantara, sekaligus membawa sanad qiraah sab'ah secara tertulis. Namun di zaman sebelum Mbah Munawir ya mungkin ada saudagar-saudagar Islam yang memang dulu pernah mampir atau singgah ya di Nusantara pada waktu itu, mengembara ya Mas? Iya, mengembara. Bisa jadi mereka sudah mulai memperkenalkan qiraah sab'ah, tapi yang menyebarkan sekaligus membawa sanad tertulis itu adalah Mbah Munawir. Sekalipun saya juga pernah membaca itu Mbah Munawar dari Sedayung Gresik itu disebut-sebut juga berhasil memboyong sanad qiraat dari Mekah. Kemungkinan ada benarnya juga karena Mbah Munawar Gresik ini adalah adik seperguruan dari Mbah Munawir Jogja. Bahkan karena dua kiai ini yang sangat akrab di Mekah dulu itu Mbah Munawar akhirnya memberi nama putra pertamanya itu dengan nama Munawir karena kekaguman beliau dengan Mbah Yai Munawir Yogyakarta. Seperti itu. Ke Mas Afi sekarang Mas. Karya-karya Mas, karya-karya yang berhasil ditulis oleh ulama Nusantara yang menjelaskan tentang qiraah sab'ah. Yang Mas Afi tahu apa aja? Kalau ulama Nusantara setahu saya baru ada 2 kitab yang membahas tentang qiraah sab'ah. Yang pertama yaitu Faidul Barokat yang kita pelajari karya Mbah Yai Arwani, dan yang kedua Mambaul Barokat karya Dr. Hasim Sakho.
Berarti kalau secara periodik ini lebih dulu mana? Lebih dulu Faidul Barokah Faidul pastinya. Oh iya, pertanyaannya agak ya sebenarnya tahu biar ada pertanyaan aku. saya bingung mau masuk kemana. Mungkin Mas Afi bisa menceritakan secara sekilas tentang perjalanan Mbah Kiai Arwani. Iya. Monggo. Mbah Kiai Arwani mondok di Kerapia 11 tahun. Beliau setoran ke Mbah Yai Munawir dari Qiraah Masyurah sampai Qiraah Sab'ah. Cuma cara belajar beliau Yai Arwani dan kita itu berbeda. Ketika zamannya Yai Arwani mungkin yang beliau belajar Qiraah Sab'ah memakai kitab Hirzul Amani karya Syatibi. Karya Asyatibi. Iya. Asyatibi. Kalau kita kan memakai karya Faidul Beliau. Barokat karya Mbah Yai Arwani. Mbah Yai Arwani sendiri. Gitu. Jadi santrinya beliau masih menjadi atau statusnya menjadi santrinya Mbah Yai Munawir sudah mulai menulis Tentang kitab Faidul Barokat. Ya. Dan juga secara setoran juga berbeda. Beliau yang alim ulama seperti itu setoran 11 tahun, masa kita cuma 2 sampai 3 tahun. Nah, perlu diluruskan lah. Perlu diluruskan. Nah, iya. Mbah Yai Arwani setoran ke Mbah Yai Munawir itu 1 rawi sampai khatam. 1 rawi sampai khatam. 1 rawi sampai khatam, 1 rawi sampai khatam. Jadi kalau misalkan diurut dari Imam Nafi nih. Imam Nafi berarti 1 Imam Nafi itu sampai khatam sampai 30 juz. Itu Imam Nafi beserta 2 rawinya. Ya seperti mufradat, ya, jamak sugro dan jamak kubro tersebut. Kalau kita mungkin lebih ke kalau mufradat dan jamak sugro itu buat pemanasan untuk jamak kubro ya. Berarti kita setoran mufradat dan jamak sugro itu 1 juz saja, juz 1 untuk pemanasan. Ketika jamak kubro baru 30 juz. Itu yang mungkin yang membedakan. Oh seperti itu. Mungkin sebelum masuk ke apa namanya tadi metode mufradat, jamak sugro dan jamak kubro, Kiai Arwani dulu menulis kitab Faidul Barokat itu berarti beliau juga punya basic bahasa Arab yang bagus ya Mas. Tentu saja nih. Iya. Dan yang menjadi ciri khas dari Faidul Barokat itu sendiri bahasanya mudah nggak Mas? Bahasa sangat mudah. Karena di mukadimah tersebut, di mukadimah kitab Faidul Barokat juga tertuliskan liyakuna ashala lil mubtadi'in sighar wa rauman lil ikhtisar. Yang artinya untuk memudahkan para pemula untuk belajar ilmu qiraah dan juga secara ringkas untuk kitabnya ditulis. Dan kitab yang sampean pakai sampai sekarang ini untuk setoran Qiraah Sab'ah itu pakai Faidul Barokat. Faidul Barokat itu mungkin ya barangkali nih kenapa kok kita harus pakai Faidul Barokat, karena ada Mambaul Barokat. Mungkin salah satunya adalah untuk mempertahankan sanad atau silsilah keguruan kita seperti itu ya. Karena pendiri pondok kita Mbah Yai Munawir dan santri beliau merupakan santri beliau itu Mbah Yai Arwani, sedangkan beliau sendiri punya kitab Faidul Barokat, maka kita pakai kitab Faidul Barokat yang mudah-mudah saja. Dan juga Mbah Yai Najib juga berguru pada Yai Arwani memakai kitab Faidul Barokat. Faidul Barokat. Monggo diunjuk riyen Mas Alfi. Matur nuwun. Monggo Mas. Diaduk riyen Mas. Seger rek. Mantap. Yang mau tak tanya masih minum. Oke, sekarang ke adiknya Mas Afi. Tadi kan kita sudah membahas sedikit tentang Faidul Barokat. Sekarang kita melangkah ke Mambaul Barokat yang dikarang oleh siapa Mas? Oleh Dr. Asim Sakho. Dr. Asim Sakho. Ya kalau di Mambaul Barokat mungkin hampir sama dengan Faidul Barokat, cuma di Mambaul Barokat tertera karya Nadhoman Hirzul Amani tersebut. Ketika ada perbedaan faras, perbedaan cara baca, di situ tersebutkan nadhomannya juga disebutkan. Makanya di Mambaul Barokat itu 10 juz kitabnya. Kalau Faidul Barokat 3 atau mungkin 1 ya. Iya, tergantung cetakan. Kalau Mambaul Barokat lebih lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi. Ya karena ada salah satunya ada nadhom-nadhomnya Hirzul Amani itu ya. Iya. Jadi satu nadhom nanti dijelaskan atau penjelasan terlebih dahulu kemudian penjelasan terlebih dahulu baru nadhoman. Iya. Oh, seperti itu. Kalau Faidul Barokat tadi berapa juz Mas Alfi? Ya tergantung cetakannya ya. Iya, yang dipakai oleh Mas Afi sama Mas Alfi sama enggak? Saya pernah pakai dua-duanya. Pertama pakai yang 3 juz, setelah itu pindah Ke
Yang 1 juz cetakan terbaru. Oh, lebih tebel itu ya Mas ya berarti? Enggak, lebih tebel, lebih enak karena di tengahnya sudah ada Al-Quran masyurohnya. Oh, Jadi ketika kita mungkin pas setoran agak-agak lupa kan bisa ngintip sekitar lah. Tadi kalau Mabul Barokat pakai bahasa Arab apa bahasa Indonesia Mas? Ya juga pakai bahasa Arab. Bahasa Arab juga Iya. Mabul Barokat. Ya, iya pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab juga. Cuma tadi perbedaannya ada nadom hirzul Nadom, amaninya. Faidul Barokat. Faidul Barokat tadi apa juga termasuk syarah dari Hirzul Amani kalau boleh tahu? Iya, emang syarah dari Hirzul Amani. Syarah dari Hirzul Amani. Hirzul Amani. Oke, oke. Saya ingin ke Mas Alfi, Mas. Sebenarnya inovasi apa yang ditawarkan oleh Kiai Arwani dalam kitab Faidul Barokat secara spesifik? Ya, seperti yang dijelaskan Mas Afi tadi ya, Faidul Barokat memang sejauh ini lebih relatif mudah dipahami oleh santri yang mungkin baru mempunyai ilmu alat dasar. Seperti saya pun ilmu alat dasar, ya ketika membaca Faidul Barokat itu memang tidak terlalu mengalami kesulitan karena memang bahasa yang digunakan oleh Mbah Yai Arwani Kudus itu sudah disusun dengan sedemikian rupa dengan semudah, ya dengan istilahnya mudah dipelajari bagi santri-santri yang masih awal-awal ilmu alatnya. Terus di lain itu dalam satu ayat itu memang sudah langsung dijelaskan Mbah Yai Arwani perbedaan yang ada di ayat itu ini. Terus setelah itu disebutkan ketika membaca dimulai dari imam ini, lanjut imam ini, lanjut imam ini. Jadi sudah dijelaskan tata caranya. Terus yang paling mudah itu juga ditambahi rumus, terus ditambahi juga ketika menyambung surat, ya itu kan yang paling sulit biasanya. Cuma itu dijelaskan dengan secara mudah. Mohon maaf Mas Alfi. Tadi berarti untuk teman-teman santri juga sebagai wawasan. Berarti sebelum kita melangkah ke Qiraah Sab'ah perlu terlebih dahulu membekali diri kita dengan ilmu alat-alat dasar seperti itu. Iya, ilmu alat dasar. Ilmu alat dasar itu maksudnya nahwu shorof. Iya, nahwu shorof yang jelas. Nahwu shorof. Pakai yang sudah belajar jurumiyah atau imriti itu sudah bisa nggak membaca Faidul Barokat itu kira-kira? Jurumiyah saja menurut saya sudah cukup karena saya pun juga belum pernah belajar imriti. Alhamdulillah juga tidak terlalu mengalami kesulitan dalam memahami apa yang dimaksud Mbah Yai Arwani di dalam kitab itu. Ya, saya ingin menyambung di sini Mas. Tadi menarik soalnya Faidul Barokat itu ditulis pakai bahasa Arab, Mabul Barokat juga bahasa Arab kan seperti itu nih Mas Alfi. Untuk syarat-syarat selain itu nih, selain yang disebutkan terakhir tadi, syarat-syarat seseorang atau santri yang ingin lanjut ke Qiraah Sab'ah itu kira-kira apa saja sih Mas? Kualifikasi yang harus dipenuhi santri ini sebelum ke Sab'ah. Versi Mas Afi atau Mas Alfi dulu, mungkin Mas Alfi bisa menambahin. Ya, kalau menurut di Kerapia, Pondok Kerapia, yang jelas harus sudah hafal 30 juz. 30 juz. 30 juz juga harus sudah dibaca secara kalau bahasa kita gelondongan ya, gelondongan 30 juz seperti itu. Cak dodokan Mas. Ya nggak mungkin kalau satu dudukan, kan kita harus sholat, harus mandi juga. Ya, jadi istilahnya ya 30 juz istilahnya langsung lah, nggak dicicil dalam waktu seminggu atau seperti itu. Nggak tidur seharian dulu terus dilanjut itu nggak ya? Enggak. Jadi setelah baca 30 juz, setelah itu pun juga istilahnya perlu persetujuan dari pengasuh. Karena pengasuh kan meskipun kita sudah pernah membaca 30 juz, kan biasanya pengasuh lebih tahu kemampuan kita. Berarti pertama harus membaca 30 juz. Harus baca 30 juz melontong. Ya harus hafal seperti itu kalau di Kerapia. Cuma di tempat-tempat lain istilahnya bahkan di beberapa kampus Islam saat ini itu juga dipelajari Qiraah Sab'ah sekalipun mahasiswa atau mahasiswi ini tidak menghafal karena kalau menurut dawuh pengasuh saya ya ilmu qiraat ini sangat langka ya. Apabila setiap yang ingin mempelajari ilmu qiraat ini harus melalui proses menghafal 30 juz sedangkan kemampuannya atau mungkin tidak ada keinginan untuk menghafal itu dikhawatirkan nanti di masa-masa esok ya itu akan semakin sedikit. Jadi sekarang makanya di kampus-kampus itu sudah dipelajari qiraat. Cuma kalau yang secara setoran rata-rata memang harus hafal 30 juz. Harus hafal. Tapi kalau ingin mempelajari saja, ingin tahu qiraat seperti apa, perbedaannya seperti apa, itu menurut
pengetahuan saya tidak Siapapun boleh, tidak ada iya, batasan-batasan benar, tertentu benar. seperti itu. Iya. Mas Afi mungkin bisa melengkapi, Mas. Ya, seperti yang dikatakan Mas Mas Alfi Alfi. tadi ya, persis bener. Emang kita harus ngelondong dan juga punya ilmu alat dasar tadi. Iya. Iya. Tapi cuma kalau di Kerapia itu kalau kita metodenya kan setoran. Nah, kalau di sini perbedaannya sama yang di luar tadi di kampus-kampus mungkin Iya. kalau kita setoran sabah di sini kita mendapat sanad sabah tersebut. Benar. Kalau di luar mungkin kan enggak berane ya, walaupun ada sumbernya. Nggih. Tapi kalau kita mendapat sanad itu. Oh, nggih. Mungkin di luar sana kira-kira tadi mungkin cuma apa? Mendalami, sekedar mendalami apa qiraah sabah, mempelajari ilmunya, Iya. bukan setoran, Iya, bukan iya, setoran benar. buat duhenya itu. Ya kan? Kok yang diingat itu mesti waktu duhenya. Bukan Padahal ada contoh yang lain. bukan setoran aro itu artinya kan. Ya. Jadi boleh Boleh, untuk iya, boleh. civitas akademik atau mahasiswa-mahasiswa yang ingin mempelajari qiraah sabah. Iya. Oke, tentang sistem atau model setoran di Kerapia sendiri. Kalau Mas Afi ini kan mulai dari juz 1 sampai juz berapa Mas ke Mbah Yai? 16. Nah, sampai juz 16 Mas Afi ini setorannya qiraah sabahnya ke Romo Yai Raden Muhammad Najib Abdul Qadir. Untuk juz-juz selanjutnya pernah ke Mbah Yai Romo Yai Hamid juz berapa Mas? Juga pertama kan begini ya. Oh, cerita monggo biar lebih jelas. 1 sampai 16 itu di Mbah Yai Najib. Ya. Ketika masuk 16 akhir ke sampai 21 ke Gus Masudi. Nggih. Lanjut ke Mbah Yai Hamid juz 22 sampai 25. Heeh. Terus kembali lagi ke Gus Masudi 26 sampai Sampai 30. Sampai Oh, nggih. Kalau Mas Alfi mungkin pertama juz awal sampai 30 ke Iya, ke Gus Masudi langsung. Ya. Iya. Bisa diceritakan Mas Afi pengalaman sampai setoran di Mbah Yai Najib, sistemnya mungkin lebih ke Oh, sistem. kalau sistem mungkin kita suruh belajar sendiri kepada senior ya, mungkin mentor seperti Kang Alfi, Ustadz Fakih, kita harus belajar sendiri dulu tadi dengan ilmu alat dan juga mentor pertama. Harus ada. Kalau Mas Afi dulu belajar pertama kali kemana? Ke Ustadz Fakih. Oh, Tadi Sorogan terlebih dahulu nggih, Iya. sebelum jenengan setoran ke Romo Yai Najib. Iya, bahkan sampai setoran di aula itu pakai qiraah sabah. Gara-gara buat persiapan untuk setoran ke Mbah Yai Najib. Oh ya seperti itu, geng. Kalau bil ghaib dan binadri sampai ke Romo Yai pakai apa? Kalau bil ghaib binadri mungkin saya kalau murni bil ghaib mungkin enggak ya. Mungkin enggak. Enggak. Karena saya pertama kali sowan ke Mbah Yai Najib itu matur pakai setoran binadri. Binadri. Ketika masuk jamak kubro juz 1 halaman berapa? Halaman 8. Ketika setoran sama Mbah Yai kitab saya ditutup. Sebagai orang satu mesti mendredeg ya. Isyarah maknawi. Ketika setoran binadri kitab ditutup. Aduh, gimana ini? Untung sebelum setoran tadi sudah sedikit membaca, mungkin sudah bisa ya. Nah, terus saya setelah itu memandang bahwa itu sebagai mungkin juga berkonsultasi pada guru saya Pak Fakih, mungkin itu mungkin isyarah untuk setoran bil ghaib Agar sampean kedepannya setoran bil ghaib. Oke, Mas Alfi nih Mas. Kalau sampean gimana pengalaman setoran ke Gus? Kalau saya dari awal ke Gus Masudi ya, mulai Fatihah sampai sampai selesai sampai Anas. Bedanya ketika saya pertama kali dipaksa ngambil, dalam tanda kutip dipaksa ngambil, ya dipaksa ngambil qiraah sabah. Pas waktu itu setelah orang tua saya sowan, esok harinya ya setelah sowan itu didhawuhi Gus, kalau mau ngambil sabaan nanti satu putaran lagi ya, satu hataman lagi gitu. Terus rencana mau ngambil gimana, mufrodat atau jamak sugro apa jamak kubro. Sedangkan saya ketika dalam tanda kutip dipaksa ngambil itu saya tidak tahu apa itu mufrodat, apa itu jamak sugro, apa itu jamak kubro. Jadi menurut hemat saya, yang menurut saya dengarin kok enaknya kayak jamak kubro, enak yang besar ini ya. Jadi saya langsung matur ke Gus, saya pengennya ngambil jamak kubro langsung. Jamak kubro. Ya, Padahal jadi pilihan yang paling ringan itu sebenarnya di mufrodat. ada mufrodatnya yang paling ringan, tapi saya nggak tahu kalau mengambil yang paling berat. Akselerasi. Ya, jadi ketika itu saya sempat menyesali ya kenapa nggak ngambil mufrodat. Jadi saya langsung ngambil
jamak kubro mulai Al-Fatihah sampai ke Anas itu langsung jamak kubro, tidak melalui jamak sughro atau melalui mufrodat. Sedikit banget tentang mufrodat, jamak sughro dan jamak kubro, Mas Alfi. Iya, kalau mufrodat kan dibaca melalui satu rawi dulu. Ya, satu rawi juz 1 selesai, pindah lagi ke awal ke alif lam mim, rawi yang kedua. Misal kolun pertama terus kedua warosh. Kan itu dari rawi Imam Nafi'. Setelah itu diulang lagi baca jamak sughro Imam Nafi' satu imam seperti itu. Jadi kalau mufrodat itu ya satu rawi sampai selesai. Setelah itu ganti jamak sughro, satu imam. Setelah itu jamak kubro langsung satu ayat dibaca 7 imam 14 rawi. Luar biasa. Iya. Itu satu imam itu bisa nggak apa namanya? Masih ada kemungkinan sama nggak cara bacanya? Oh iya, jelas satu ada. Imam dengan bahkan imam yang ada lainnya itu. Bahkan ada satu ayat semua imam 7 imam 14 rawi sama semua. Sama semua. Ya, berarti itu cukup bacanya satu kali berarti. Cukup satu kali, dan itu seperti es di tengah gurun kalau kita setoran nemu la khilafah. La khilafah fiha bainal qura itu. La khilafah fiha bainal qura. Iya, jadi seperti ya langsung wah lega gitu loh, nggak ada perbedaan. Oh iya. Wah, ini ada cuma beberapa itu, tapi lebih banyak bedanya. Oke, saya ingin ke Mas Afif tentang metode setoran, Mas. Ada tidak perbedaan antara di Krapyak nih, Mas? Di Krapyak dengan pondok-pondok pesantren, pondok-pondok pesantren Quran yang lainnya. Kita ambil contoh seperti pondok An-Nur Ngurukem, pondok Pandanaranya Mbah Mufid. Ada nggak, Mas? Ya. Pertama kan seperti yang tadi katakan Mas Alfi, kalau setoran di sini mungkin mufrodat, jamak sughro, baru jamak kubro. Nah di sini bisa bil ghaib dan binadri. Nah kalau di Ngurukem mungkin An-Nur Ngurukem ya, di sana langsung setoran binadri, langsung jamak kubro. Perbedaannya itu. Dan di sana setorannya bareng-bareng, 4 orang atau 3 orang membaca halaman yang sama. Berarti saya setoran sama Mas Afif ketika gambarannya setoran ke Gusi itu kalau di Ngurukem sama, ayat yang disetorkan juga sama. Oh, kalau di sini individual, kalau di sana bareng-bareng gitu, komunal. Nah, karena kan di sini kan ngambil keras kan nggak ada ayo siapa yang daftar gitu ya mungkin. Ketika santri mau setoran ya itu setorannya. Nah, saya sama Kang Alfi kan beda zamannya. Setahu Mas Afi di Ngurukem itu sebelum lanjut sebelum melaju setoran qiraah sab'ah, apakah sebelumnya harus ngaji bandungan dulu Faidul Barokat itu dintekne, setelah itu baru setoran langsung gitu setelah qiraah sab'ah selesai, kalau qiraah masyhurah selesai terus melaju ke qiraah sab'ah. Ya mungkin dikumpulkan siapa yang minat nanti belajar bersama gitu. Ada ngaji bandungannya dulu, ada kalau kursus. Itu masih kurang tahu ya Mas. Kurang tahu, mungkin itu juga nanti menjadi bahan diskusi kita ya Mas. Iya, mungkin di lain waktu. Kalau di Krapyak kan langsung gitu kan, nggak ada sistem ngaji bandungan terlebih dahulu Faidul Barokat. Karena saya pernah dengar juga dari teman-teman Kudus itu di sana ada pengajian khusus Faidul Barokat. Jadi meskipun santri belum menghatamkan qiraah masyhurah, di sana juga sudah belajar terlebih dahulu Faidul Barokat sebagai ancang-ancang. Jadi ini ada kelas iqtidiyah, kelas persiapan seperti itu. Oke, terima kasih yang tadi. Oke, yang tadi Mas Alfi, Imalah, terus apa lagi? Dan lain sebagainya itu di antara pondok-pondok di Indonesia, antara Ngurukem, Krapyak, Pandanaran itu ada selisih nggak? Ada selisih pendapat? Iya, kalau perbedaan bacaan ya, bukan selisih pendapat juga. Dulu saya pernah mondok di Malang ya, di daerah Singosari, itu ada perbedaan imalah ya. Jadi saya sudah tahu ada imalah, ada tashil, cuma nggak tahu qiraah sab'ah gitu ya. Saya kenal qiraah sab'ah baru di Krapyak sini. Perbedaan imalah baru saya ketahui ketika di sini. Seperti contoh imalah dan taklil, kalau di sini itu taklil itu bacanya wadduhi gitu ya. Kalau imalah wadduhi lebih rendah lagi. Nah, kalau yang saya pelajari di waktu di pondok sebelumnya di daerah Singosari, taklil itu wadduha. Yo, enggak A juga enggak E.
Wadduha. Jadi kemiringannya itu mungkin nggak sama dengan taklilnya. Iya, aslinya. yang beda-beda. Oh. Nah, waktu imalah baru wadduhe. Jadi kalau taklil di sini wadduhe, kalau di sana ukurannya imalah. Cuma yaitu tadi perbedaan itu semuanya bersanad istilahnya. Ya. Jadi mungkin kalau kita tahu ada perbedaan ini, bacanya ini seperti baca ini, mungkin tak perlu saling menyalahkan ya. Jadi kita sepakat aja bahwa itu bersanad. semuanya bersanad karena Al-Quran itu sendiri adalah sunnah mutaba'ah. Iya. Jangan sampai seperti saya lah. Saya dulu soalnya orang kaku. Ketika dengar gini, wah kok salah ini, yang bener ini. Cuma setelah lebih mengenal wawasan lebih luas. Ya, dan ciri orang yang berilmu, ciri orang yang semakin alim itu kan semakin luas, semakin fleksibel gitu kan, menghadapi zaman yang semakin kurang lebih seperti itulah. Jadi bisa meminimalisir saling menyalahkan seperti itu. Mas Afi, imalah, ayo. Ada nggak tambahan dari Mas Afi nih? Iya. Ya tadi perbedaannya ya. Iya. Kalau sini kita belajar imalah gitu mungkin. Kalau imalah menurut Syekh Jalil, kalau kita analogi ya seperti analogi garis vertikal dan juga garis horizontal. Kalau di vertikal ini kita sebagai fathah, kalau horizontal sebagai kasroh. Dan imalah sugro atau yang kita dengan taklil, imalah sugro itu 45 derajat. Pertengahan antara fathah dan juga kasroh. Dan kalau imalah kubro atau imalah sendiri mungkin lebih bawah lagi sekitar 30 derajat. Berarti kalau taklil itu wadduhi, kalau imalah wadduhi. Wadduhi, kalau yang apa? Kalau taklil wadduhi, pakai mungkin. Kalau imalah lebih bawah lagi, lebih rendah lagi, wadduhi. Wadduhi. Hampir kasroh cuma meringis banget gitu ya Mas ya. Oke. Saya nih tambah ilmu-ilmu juga ini. Ya, terima kasih. Untuk mungkin persiapan terlalu dini nggak apa-apa ini. Ini tambah minum nggak apa-apa kan? Monggo. Ini agak panas soalnya. Iya. Kau wetut kayak senyum deh. Ini sepertinya hostnya agak ambiar ya. Nggak apa-apa, yang penting kita sekarang bahasnya kan lebih berkualitas. Iya. Mantap. Oke, untuk selanjutnya saya ingin ini Mas, menyinggung masalah mujahadah. Biasanya ciri khas dari santri atau pelajar di pondok pesantren itu kan punya upaya, punya usaha untuk mengasah spiritual seperti itu kan. Ya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah juga. Di samping itu mungkin agar hafalannya, agar hajatnya itu dipenuhi oleh Tuhan seperti itu kan. Ada nggak Mas, ke Mas Alfi dulu deh, mujahadah khusus Quran seperti itu, ada nggak mujahadah Qurani? Iya, kalau saya memang sejak awal menghafal memang dalam tanda kutip kalau mujahadah seperti puasa seperti itu memang kurang tertarik seperti itu. Jadi saya punya prinsip, saya menghafal sudah berat, kalau saya tambah puasa ini agak berat seperti itu. Jadi saya mengambil kalau ngafal ya terus. Jadi mujahadah saya ya terus berulang kali seperti itu. Jadi ketika diiringi dengan seperti puasa, ini bukan saya bilang gak bagus atau jelek ya buat mujahadah, enggak ya. Bahkan itu bagi yang mampu, dalam tanda kutip bagi yang mampu itu sangat bagus, bisa puasa sekaligus menghafal. Kalau bisa pun saya juga angkat kopiah buat mereka yang bisa seperti itu. Tapi kalau saya sendiri mujahadah saya yang terus itu. Jadi yang saya utamakan itu. Terus yang kedua, ijazah dari orang tua saya sendiri. Jangan lupa minim seminggu sekali itu jangan lupa bersedekah. Jangan lupa sudah diniati bersedekah. tolak balak gitu aja. Oh, as-shadaqatu lidaf'il bala. Ya kan siapa tahu kita mau setor mungkin ada Nah. bala. Waktunya salah jadi kepleset tapi kepleset jadi benar lisannya. Begitu. Misal ini tapi. Iya, akhirnya nggak dikoreksi sama Gus. Selamat nih. Ada yang membelokkan. Siapa yang membelokkan ditanya sama Gus, sedekah. Ke Mas Afi. Yuk Mas, ini Mas Afi ini wajah-wajahnya kalau saya melihat ini sebagai santri yang
penuh tirakat ya. Wajah tirakat men. Cover masih cover. Mungkin bisa sampean ceritakan pengalaman pribadi tirakat atau mujahadah yang pernah sampeyan lakoni. Kalau saya sendiri mungkin saya setuju sama dawuhnya Mbak Yai Ali Maksum ya. Tirakate wong mondok iku ya sinau. Kalau kita Tirakate kiaskan di menghafal Quran, tirakate wong hafal Quran ya ndres. Menarik. Nah, itu mungkin. Karena tidak ada mujahadah atau amalan-amalan terbaik untuk menjaga Quran kecuali ndres itu sendiri. Kecuali ndres itu sendiri. Bahkan Mbah Yai Najib memberi amalan-amalan kepada santrinya itu juga ayat-ayat Al-Quran seperti ayatul khamsah, mungkin yang masyhur laqad ja'akum, nah itu mungkin. Sampai-sampai riyadhah pun juga untuk menghatamankan Al-Quran 41 hari 41 khataman. Nah itu. Jadi mungkin pesan-pesan dari Mas Alfi dan Mas Afi ini bagi teman-teman santri ini ya monggo, kalau teman-teman dapat ijazah wirid atau ijazah apapun dari kiai monggo diamalkan, tapi asalkan dengan catatan ngajinya ojo lali. Iya, tidak Setorannya mengganggu tetap jalan. Kalau kata Mas Alfi tadi, syukur bagi iso setoran sekaligus juga puasa. Meskipun puasa tapi tetap bergas gak lemes. Iya. Wah, gak tahu setoran lemes. Wah, aku dalam ilul khairat ya. Dalam ilul Quran ya. Cuma ya namanya pengen lancar ya, siapa pengen lancar ya deres seperti itu kan. Enggak ada apa namanya yang istilahnya lancar tanpa deres. Khatam tanpa setoran. Itu jalur ditutup ya. Siap. Los. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan Kulkes kali ini, Mas Alfi dan Mas Afi mungkin ada closing statement ke Mas Alfi dulu. Kalau saya sendiri ya mungkin pesan buat teman-teman ya, bagi yang sekarang mungkin sudah menghafal 30 juz atau yang masih proses, cobalah sedikit ya untuk mencicipi apa itu qiraah sab'ah, atau mungkin kalau bisa lebih tinggi gak apa-apa, qiraah asyroh ya. Jadi bisa menambah wawasan kita. Ketika kita sudah menambah wawasan, itu juga akan semakin meminimalisir kita akan saling menyalahkan ketika kita mendengar bacaan yang menurut telinga kita asing. Misalkan kita di sini di Nusantara sering mendengarkan qiraah Imam Hafiz. Ketika kita bermain YouTube mungkin pernah melihat musabaqah hifdzil Quran tingkat internasional, peserta dari negara Maroko, kok bacanya beda, ini riwayat apa ini Quran asing, seperti itu. Jadi padahal kalau negara Maroko, rawi yang masyhur di sana itu rawi Warosh, sedangkan kalau di kita itu Imam Hafiz. Ya, mungkin biar menambah wawasan ya bisalah masuk sedikit-sedikit. Ya, minimal tahu apa itu qiraat, perbedaan yang ada di qiraat itu seperti apa. Pengetahuannya yang paling penting ya Mas Alfi. Sangat penting buat kita. Terima kasih Mas Alfi. Ke Mas Afi, closing statement. Dari saya mungkin jangan kita cepat cukup puas dengan apa yang kita dapatkan. Kalau kita sudah mendapatkan 30 juz Al-Quran, walaupun setoran, kita kan nggak puas, mungkin kita harus melancarkan dulu. Kalau sudah mendapatkan 30 juz lancar, kita juga jangan puas dulu. Mungkin di sana bisa kita mengambil qiraah sab'ah, mungkin kita bisa mempelajari lebih dalam ke ilmu tafsir tersebut. Pokoknya jangan cukup puas. Apalagi untuk santri kerapia ya, yang notabene Mbak Yai Munawir sendiri. Nah, ini didawuhi sama santri-santri. Nek peribahasane apa? Ugel aja lali karo apa? Aja lali karo apa ya? Wis ya, intinya dari Mas Afi ini jangan berpuas diri dalam menuntut ilmu. Semakin jeru semakin kurang, begitu ya Mas Afi ya? Iya, benar. Oke, terima kasih. Itu mungkin statement dari Mas Alfi dan Mas Afi. Motivasinya tadi juga sudah. Oke, teman-teman santri, semoga perbincangan kita pada kesempatan Kulkes kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa diambil ibroh untuk teman-teman kemudian syukur bagai bisa melanjutkan ke qiraah sab'ah seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih Mas Alfi yang sudah menyempatkan waktunya, Mas Afi juga atas ilmunya, pengetahuan dan wawasannya. Mungkin cekap semanten dari saya, Afif Naufal. Mungkin kalau ada ada kesalahan dari ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ngobrol santai di Kampung Matraman, mulih mangan ning Mbok Danang. Aku lali to. Si, lali tenan. Cukup sekian teman-teman. Siji, loro, telu. Ngobrol santai ning Kampung Matraman, mulih mangan ning Mbok Danang. Cukup sekian teman-teman, sampai jumpa di kulkas yang akan datang. Sekian, wallahul muwaffiq, wallahul musta'an, wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.